mencetak hasil positif pada proyeknya di masing-masing wilayah implementasi. Namun, disinilah letak tantangan terbesarnya mengapa banyak inovasi kesehatan berhenti di tahap uji coba atau piloting. Marak inisiatif yang berdampak positif gagal bertransisi dan diadopsi menjadi praktik rutin level nasional dan tidak mendapatkan pembiayaan berkelanjutan. Am I doing okay, everybody? Okay. Seringkali inovasi kesehatan singkat usianya dan hanya menjadi success story sesaat bagi para pelaksana program. Implikasinya, sistem kesehatan nasional mungkin kehilangan momentum untuk melakukan perubahan struktural yang nyata dan pembelajaran berharga dari inovasi yang berhasil hanya menjadi catatan sejarah. Thank you. Terputusnya langkah dari inovasi menuju adopsi sistem secara menyeluruh ini muncul dengan berbagai alasan. Beberapa hambatan utama yang mungkin kerap terjadi termasuk satu, kurangnya keselarasan kebijakan, dua, kesenjangan pembuktian, tiga, batasan kapasitas implementasi ataupun empat, kurangnya pelibatan stakeholders yang relevan sejak awal dimulainya desain inovasi. Sesi ini dirancang sebagai wadah berdiskusi dan dari berbagai perspektif untuk merumuskan ekosistem yang menghubungkan inovasi, produksi bukti riset hingga adopsi sistem secara institusional. Bersama kita telah hadir panelis lintas sektor yang sangat luar biasa untuk mewujudkan diskusi kali ini. Mari kita sambut bersama-sama para panelis utama hari ini untuk dapat bergabung bersama saya di panggung. Nomor satu, yang terhormat Dr. Elvita Sariwati, M. Epidemiologi, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI. Beliau merupakan sosok kunci di balik berjalannya transformasi integrasi layanan primer di Indonesia saat ini, yang terus mengawal penguatan kapasitas dan tata kelola layanan kesehatan dari tingkat puskesmas hingga posyandu di seluruh pelosok negeri. Bu Elvita hadir hari ini untuk memberikan perspektif dari stakeholder, pemerintah, dan level nasional dalam adopsi inovasi kesehatan. Silakan, Ibu. Ya, di mana aja. Yang kedua, yang kami hormati Ibu Dia Saminarsi, founder dan CEO CISTI, sebagai tokoh dan pakar kesehatan masyarakat yang telah lama berkiprah di tingkat nasional maupun global. Beliau secara konsisten terus mengerahkan transformasi sistem kesehatan primer melalui riset, advokasi, kebijakan, dan berbagai inovasi intervensi berbasis komunitas. Ibu Dia, silakan. Yang ketiga, yang kami hormati pula, selamat datang Julia Takahashi Robertson, Health Advisor and Head of the Health Team at the Kedutaan Besar British in Jakarta. Kehadiran Julia hari ini akan membawa perspektif dan pengalaman yang menarik berkaitan dengan penguatan sistem layanan kesehatan dalam level nasional. Julia juga memegang peran penting dalam membangun kolaborasi bilateral antara Indonesia dan UK dalam inovasi kesehatan. Ibu Julia, silakan, please. Empat, yang kami hormati pula Jana Yena,
Jana Hertz. I was going off of the Julia pronunciation of J. I have 3 languages rolling around in my head right now. Mewakili Sekretariat Koneksi, the Australia-Indonesia Knowledge Partnership Platform, sebagai perwakilan dari Kemitraan Kolaborasi Riset dan Inovasi antara Australia dan Indonesia. Kehadiran perwakilan koneksi membawa perspektifnya sebagai mitra pembangunan dalam mendorong ekosistem riset yang inklusif guna mewujudkan kebijakan dan inovasi yang berkelanjutan. Ibu Jana, please silakan to the stage. All right. How are we doing? Everybody good? All right. We're going to start with the conversation. Kami mengundang Dr. Elvida, Ibu Dia, Ibu Julia, dan Ibu Jana untuk berkenan naik ke panggung. Sudah, sorry. I made a little mistake there. Anyway, we're already here. All right. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh panelis. Senang sekali dan sebuah kehormatan bisa berbagi panggung dengan Anda semua. Tanpa, yes, that's true. That's good representation. We have very strong women leadership here in Indonesia, so that's definitely a nice innovation around primary healthcare. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai diskusinya dari kacamata implementor yang berhadapan langsung dengan akar rumput. Bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan, silakan disiapkan untuk dapat disampaikan di sesi Q&A, akhir sesi diskusi panel. Baiklah, saya ingin mulai dan mengarahkan pertanyaan pertama kepada Ibu Dia selaku founder dan CEO Cisti yang tentunya memiliki pengalaman yang ekstensif dalam desain dan implementasi inovasi pelayanan kesehatan. So we're going to start with the challenge around innovation. So nomor 1, seperti apa? Should I ask both at first or one at a time? What do you prefer? Okay, I'll ask the first one first and then give you a chance to respond. Seperti apa lanskap inovasi kesehatan di Indonesia saat ini? Terima kasih, Chris. And congratulations on successfully getting over the opening. That was a long one. Alhamdulillah. I will answer in both English and bahasa Indonesia, okay with you? And buat yang lain semua, semoga bisa dipahami, kita memakai bahasa Jaksel sedikit hari ini because of the panelist diversity in the panelist language. Jadi kalau kita bicara soal saat ini, mestinya tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin kalau mundur ke belakang dari pengalaman saya pertama kali masuk ke dalam dunia kesehatan masyarakat itu 2009-2010 hingga saat ini kalau dibandingkan waktu itu sampai sekarang itu jauh sekali kemajuannya. Bagaimana dulu kata inovasi itu rasanya tidak bisa digabungkan dengan kesehatan. Hampir selalu kalau kita bilang kita mau inovasi di bidang kesehatan maka akan diterima dengan tanggapan yang pakai krenyit di dahi atau you don't know what you're saying, there isn't any innovation in health, and if there is any then it shouldn't be called innovation. Tapi makin kesini di mana ada perkembangan yang sangat pesat terhadap bagaimana pembangunan kesehatan itu harus disikapi, jadi dicari terus cara-caranya, breakthrough yang paling cepat untuk memastikan agar dampak pembangunan kesehatan itu terasa positif di masyarakat luas, maka kata-kata inovasi tidak lagi menjadi sesuatu yang asing.
Sayangnya, tapi juga bagusnya, hal tersebut dipercepat dengan adanya pandemi COVID. Jadi ada Dokter Deborah di sini yang bekerja sama dengan CISDI pada waktu itu di Bandung. Justru di saat yang paling sulit, saat kepepet, akhirnya semuanya terbuka untuk berinovasi. Tentu inovasi di sini harus saya sampaikan bahwa bukan inovasi yang asal coba dulu tanpa dasar. Karena biar bagaimanapun di dalam setiap bidang yang kita geluti tentu harus ada sebuah keahlian teknis dan sains yang ada di baliknya, ada sains yang ada di balik situ, ada evidence yang ada di balik situ, itu udah harus pasti. Inovasinya berangkat dari sebuah kepastian sebenarnya, bukan inovasi yang betul-betul sama sekali nggak ada pengetahuan di baliknya atau nggak ada kepakaran ilmu di baliknya. Inovasi ini terbuka pada waktu COVID dan hasilnya waktu itu terasa sangat amat nyata di masyarakat. Apakah itu inovasi yang berbentuk who the person delivering the innovation. Jadi dalam hal ini kader kesehatan ya, kita waktu itu pertama kalinya kita mencoba itu sebenarnya dengan bantuan dan dukungan dari para nakes yang ada di puskesmas maupun para kader kesehatan itu sendiri. Sama-sama mencari inovasi bagaimana supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Ternyata pada waktu itu kader kesehatan itu menjadi perantaranya. Tetapi enablernya adalah sebuah inovasi digital yang dipush untuk terjadi oleh keadaan. Keadaan di mana kita nggak bisa tatap muka, jadi harus pakai online, training para nakes di puskesmas untuk respon COVID juga Zoom ratus-ratusan ya waktu itu, dan itu menjadi pencetus atau pemicu pertama menurut saya yang kemudian kita tidak berbalik lagi tetapi melihat ke depan. Ini waktu terjadi ya, dan caranya adalah dengan ternyata digital itu bisa dipakai untuk mempercepat sebuah inovasi terjadi. Nah, dari sudut pemerintah kemudian setelah kekacauan COVID mereda dan lanskapnya mulai agak lebih tenang, muncul inovasi di bidang primary healthcare yang menggabungkan semua inovasi yang ada di luar sana. Menurut saya itu sebuah langkah yang amat penting yang diambil oleh Kementerian Kesehatan. Ada Ibu Elvi di sini, tapi dari sudut kami yang bekerja di akar rumput, yang berhadapan dengan publik luas, yang berhadapan dengan nakes, yang berhadapan dengan pembuat kebijakan di tingkat subnasional, fakta bahwa pemerintah mengumpulkan para inovator atau implementer seperti CISDI menjadi satu, itu membuat adanya sebuah enabling environment yang menciptakan persaingan sehat. Jadi tidak dikomando langsung, tetapi dibilang bahwa this is the platform, inilah yang saya inginkan, apa yang bisa kamu kontribusi ke dalam platform itu within your scope of innovation. I think that's a very strong message yang menjadi pemicu makin banyaknya inovasi. Nah, beberapa tahun terakhir kami bekerja bersama dengan Koneksi yang juga akhirnya fostering ke arah sana, Chris. Jadi kalau nanya saya, ini ketahuan berapa umur saya berarti udah cukup banyak tadi pembicaraan tentang umur dengan Bu Elvi sudah disampaikan. Tapi it has been a long way dari mendengar kata inovasi yang sungguh asing untuk kesehatan menjadi pertanyaan, what innovation can you build for primary healthcare and for community health? I think it's a long leap. It's been long, dan kalau dilihat sekarang kayaknya sebentar, tapi waktu itu rasanya lama ya, Dokter Deborah ya. Karena dalam kondisi yang sangat tertekan, tapi justru pada saat itu kita bersama-sama untuk menciptakan inovasi-inovasi yang mungkin untuk ada. Jadi
dalam kepala saya kalau Chris bertanya soal inovasi, ada inovasi yang keluar dengan keterbatasan, ada inovasi yang memang sengaja dibangun di ruangan atau di space yang lebih luas. Nah ini yang sekarang kita sudah bertransisi dari inovasi yang keluar dari keterbatasan, diambil pembelajarannya, dipakai di space yang sudah lebih tenang, dan memang disediakan sebuah pot gitu, platform untuk memfoster inovasi dari pemerintah. Terima kasih Bu Dia. It's very interesting. If I can just maybe respond very quickly in English because I can't make it up quickly in my head. Sorry, I don't want to hear myself twice. From my understanding from what you were saying is that some key components of that are that we have an evidence base for innovation, and that we're also looking at starting from limited resources and moving into something that would be more sustainable, whether it's around finance or human resources, et cetera. So, and around the digital landscape, yeah, which is the big opportunity that, as you mentioned, things started to happen around COVID that were required to move into the digital space, and now we're, I think, catching up from that in a way that is not always integrated. So I think that's an important factor to consider. Okay, I'm gonna move on to Bu Elfida, if that's okay. Let's see, ingin beralih, Dr. Elfida, sorry, yang bisa memberikan perspektif dari pemangku kebijakan. So I think what I'll do is I'll read the 3 questions, mau baca yang pertanyaan, 3 pertanyaan, and then you can just go through, because I find that we're doing a lot of overlapping in it. So nomor 1, bagaimana sebenarnya visi dari Kemenkes untuk kolaborasi dan adopsi inovasi berbasis bukti ini? 2, kondisi pendukung apa saja yang paling penting untuk memastikan bahwa inovasi yang menjanjikan dapat diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam sistem kesehatan di tingkat nasional maupun daerah? 3, bagaimana para inovator dan mitra pelaksana dapat merancang inisiatif yang lebih selaras dengan prioritas pemerintah dan lebih mudah diadopsi ke dalam sistem kesehatan. Does that work? Silakan, Dr. Elfida. Terima kasih. Terima kasih, Chris. Jadi ini pertama terima kasih banyak, saya sudah diundang juga di sini Bu Dia. Ini kalau bicara tadi Bu Dia sudah menyampaikan beliau mulai di tahun 2009 berkecimpung di kesehatan. Itulah pertama kali kita ketemu Ibu Dia ya. Pertama kali kita ketemu pada saat penanganan untuk Global Health Security. Dan di situ inovasi-inovasi juga muncul sebenarnya gitu kan. Jadi memang kadang-kadang pandemi itu membuat ataupun adanya wabah ataupun adanya tadi dalam kemendesakan itu muncul inovasi. Tetapi memang di satu sisi yang lain kita juga perlu berinovasi di dalam situasi yang mungkin bukan sesuatu yang mendesak gitu kan, yang keterbatasan. Nah tapi tadi menjawab pertanyaan Chris, ada 3 pertanyaan saya gabung keseluruhan aja ya Chris ya. Jadi pada saat kita bagaimana Kementerian Kesehatan, visi Kementerian Kesehatan dalam menanggapi ataupun melihat adanya inovasi-inovasi ini gitu kan ya. Selalu saya katakan bahwa Indonesia itu sangat luas. Indonesia itu bukan hanya luas dari sisi besarnya negara, tetapi juga variasi dari kapasitas, dari sosial budaya, dari sosioekonomi, dari sisi geografis. Pokoknya terlalu banyak variasinya di Indonesia. Gitu, disparitasnya sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita buat satu kebijakan ataupun kita mungkin ada kebijakan atau ada guidance gitu kan, pedoman. Kita mungkin bisa satu, tetapi implementasi di lapangan itu sangat berbeda-beda. Tadi pagi ada sesi-sesi juga kalau dilihat inovasi-inovasi dari teman-teman di lapangan itu diperlukan memang. Karena apa? Karena sekali lagi kita nggak bisa blanket policy sih sebenarnya. Karena kita sangat
berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Satu provinsi aja mungkin masing-masing kabupaten kotanya pun berbeda gitu. Nah makanya kita memang perlu adanya inovasi-inovasi ini untuk mencari bentuk yang mana sih sebenarnya yang cocok untuk mengimplementasikan kebijakan atau strategi ini di daerah A dengan situasi yang seperti ini. Kemudian di daerah B dengan situasi yang seperti itu gitu. Nah, tetapi tentunya untuk membuat inovasi ini perlu awalnya adalah perlu tadi berdasarkan dari masalah yang ada di situ. Jadi tadi sampaikan oleh Bu Dia, kita nggak coba-coba hitung kancing baju gitu kan. Tetapi kita lihat masalah di situ apa, misalnya kebijakan nasional seperti apa, gimana di sini bisa jalan gitu. Nah, sehingga memang perlu sebelum membuat inovasi, kalau kami dari stakeholder pemangku kebijakan tentunya memerlukan kenapa Anda berinovasi itu gitu. Oh, kami mengambil inovasi ini karena permasalahan di sini adalah A, B, C, D, E. Udah dikaji dulu gitu lah. Udah dikaji dulu. Kemudian berikutnya tadi sampaikan bagaimana supaya ini nanti bisa diaplikasikan atau bisa diterima gitu. Nah, tentunya dari awal melakukan itu perlu kolaborasi dulu. Jadi, saya yakin CISDI selama ini juga sudah begitu, yang lain juga teman-teman implementator juga koordinasi dulu dengan pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah. Mungkin tadi dengan kalau CISDI sudah menyampaikan pada saat 2000 COVID ya, 2020 mungkin udah dengan teman-teman di Dinas Kesehatan di pemerintah daerah gitu kan. Karena apa? Kalau tidak ada kolaborasi ataupun tidak ada diskusi ataupun kesepakatan dulu dengan yang punya area, ini nanti akan susah. Gitu, siapa lu gitu tiba-tiba datang begini gitu kan. Karena saya pernah juga mendapatkan itu Bu Dia, tiba-tiba ada yang menelpon, Bu ini benar, kok saya nggak tahu, ibu nggak tahu juga, Dinas Kesehatan juga nggak tahu gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu mungkin yang perlu dihindari pada saat kita mau melakukan pendekatan ataupun membantu penyelesaian masalah di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan sumber tenaga kesehatannya juga di situ gitu kan, dilibatkan semua sehingga apa yang akan dilakukan ini memang menjadi satu kesepakatan atau satu kebutuhan bersama gitu oleh teman-teman yang akan dijadikan sebagai piloting misalnya seperti itu. Nah, kemudian ke depan bagaimana ini bisa diimplementasikan secara nasional gitu, atau mungkin enggak nasional tetapi adalah untuk wilayah-wilayah yang sama gitu. Mungkin bisa diadop dan diadapt gitu kan. Karena kita bisa suatu inovasi itu bisa diadop tapi kalau di Indonesia lebih banyak diadap sih gitu karena diadaptasi gitu, karena kalau diadap kan langsung benar-benar semua, tetapi kalau diadaptasi kan harus kita adjust lagi dengan situasi kita. Nah berikutnya adalah tadi supaya ini bisa nasional tadi, pertama berarti kan harus sesuai dengan prioritas kita prioritas sebagai masalah nasional, kan kita sudah punya nih prioritasnya A, B, C, D, E, F gitu. Nah jadi inovasilah di situ bagaimana ini bisa dijalankan di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah supaya ini bisa nyambung dengan sistem nasional yang ada. Jadi misalnya contoh jadi digital aja misalnya contoh ya, digital kan nasional membangun ada satu satu rumpun, mungkin bukan single tetapi adalah ada yang bisa dikoneksikan gitu, bukan koneksi itu tetapi good name gitu. Bisa menyambung gitu dengan sistem yang ada supaya ini bisa, kalau dia benar-benar beda dengan sistem yang ada bingung kita nanti akan menerapkannya gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang perlu. Dan yang ketiga adalah tadi adanya bukti pastinya. Bukti bahwa ini memang efektif, ini memang visible dilakukan, ini memang punya dampak gitu. Kalau itu tidak bisa kita buktikan bahwa itu berdampak, ya agak susah juga untuk kita lakukan scale up gitu ya, baik itu regional maupun mungkin nasional. Mungkin seperti itu. Chris, kira-kira menjawab pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih Bu Elvida. Yes. Once again I'm talking into my own ear here. I'm juggling 3 pieces of equipment here, so. Penyelarasan dengan prioritas pemerintah tentu menjadi salah satu kunci. My reflection also, the word that I hear from that answer is about building trust. And
that the differences between the national system and the local system are such that you cannot just copy paste. And that's where Connexi comes in. You have to have that connection with the local government and the local stakeholders and to build that trust, which I think is what primary healthcare is really built on. So kembali ke Ibu Dia, if that's okay. Yes, sebagai implementor. Menyambung diskusi dan poin yang sudah disampaikan oleh Bu Elvida tadi, tentu menarik untuk menyoroti pengalaman CISDI yang sudah satu dekade this is a hard one, berkecimpung di area riset, inovasi, dan generasi bukti layanan kesehatan. Silakan. Yes. So let me ask the question, sorry. That was the introduction. Bagaimana CISDI menyeimbangkan beban antara menghasilkan bukti, evidence generation, melibatkan pemangku kepentingan, namun tetap bisa merespons prioritas Kemenkes secara lincah. Silakan Bu, sorry. Lincah. Semoga kelincahan itu atau agility itu bisa terus dipelihara oleh CISDI. Barangkali kalau tim CISDI selalu bilang agile itu menjadi punya kata tersendiri. Agile katanya. Agile. Saking agile-nya. Jadi menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, sudah banyak langkah-langkah inovasi yang dikerjakan CISDI. Yang pertama sekali yang dikerjakan oleh CISDI itu adalah Pencerah Nusantara, di mana kami mencoba untuk menemukan masalah seperti yang tadi Bu Elvi bilang, ke daerah-daerah terpencil yang hard to reach areas, mengirimkan satu tim untuk bertugas di puskesmas. Karena bentuknya mengirimkan tim, seringkali ini disalahpahami sebagai hanya pemenuhan kebutuhan nakes. Padahal sebenarnya tim yang ada ke sana itu selain menjadi menjembatani kebutuhan nakes yang ada, karena yang dikirim itu barangkali sudah ada, misalnya di puskesmas tertentu sudah ada dokter, tapi ada juga dokter dalam tim CISDI. Di puskesmas tertentu udah ada perawatnya, tapi ada juga perawatnya. Sebenarnya yang dikerjakan ini adalah mengirim sebuah tim yang sudah dilatih secara khusus untuk bisa menemukan masalah dan kemudian membahasakan masalah itu menjadi yang tadi untuk dipresent kepada pemerintah. Bahwa di daerah tertentu ada masalah seperti ini, barangkali bukan masalah kebutuhan atau kecukupan jumlah nakes, tetapi masalah hal-hal yang lain termasuk masalah di komunitas. Itu awalnya, dan kemudian waktu di Kementerian Kesehatan diadaptasi seperti Bu Elvi tadi bilang, sekaligus diadopsi menjadi Nusantara Sehat yang bentuknya tim. Namun keduanya, Pencerah Nusantara itu keduanya tidak pakai inovasi digital sama sekali. Belum lahir waktu itu ide untuk berinovasi digital di sebuah daerah yang sangat terpencil. Saya ingat tim Nusantara Sehat waktu itu saya kunjungi di Pegunungan Bintang. Lemari esnya dipakai sebagai lemari baju. Punya iPhone, dengan bangga punya iPhone karena saya bisa mencapai sebuah pencapaian tertentu dengan memegang gadget ini, tapi nggak bisa dipakai, nggak ada sinyalnya waktu itu, hanya bisa SMS sampai ke Pegunungan Bintang. Jadi waktu saya datang ke sana 2016, itu jalan kakinya 3 jam, 3,5 jam masuk ke dalam hutan. Kabarnya sekarang jalan yang waktu itu masih dibangun udah ada, jadi udah bisa pakai mobil 45 menit. Kalau udah bisa pakai mobil 45 menit, artinya udah bisa pakai iPhone kan, mestinya. Jadi dari perkembangan ini tumbuhlah kemudian inovasi digital. Nah, Pencerah Nusantara itu menarik, di tahun 2015 Pencerah Nusantara mendapat Global Award, kategori Silver Global Award untuk Open Partnership, Open Government Partnership. Kenapa nggak dapat Gold? Karena nggak ada digital inovasinya.
Jadi itulah sebuah permintaan di tahun 2015, 2016, 2017 yang kemudian baru terdesak dan tercapai di tahun 2020. Nah, tahun 2020 inovasi CISD seputar Zoom, seputar memberikan edukasi, training kepada nakes melalui Zoom. Tetapi di tahun 2021-2022 kemudian mulai ada inovasi-inovasi digital berangkat dari apa yang kami temui waktu COVID, waktu inovasi Puspa dan Prima. Jadi kemudian dibuat menjadi sebuah bentuk app yang web based supaya para kader bisa mempergunakannya dengan baik, membantu para kader. Jadi kadernya nggak usah pegang gadget, bisa di-share dan itu dikembangkan awalnya mulai dari sana. Kemudian 2023 ada grant dari koneksi, 2023, 2024 ada grant koneksi. Dan ini yang kemudian memancing tumbuhnya inovasi digital dari sisi CISD. Selain itu juga ada sisi lain yang tadi kewajiban untuk evidence generation. Pengalaman yang begitu banyak selama 12 tahun dari awal kalau ikut dihitung Pencerah Nusantara angkatan pertama berarti 14 tahun. Sampai sekarang itu kami menumpuk banyak evidence, banyak temuan. Nah, tahun 2026 ini kemudian lahirlah sebuah kesengajaan untuk mengumpulkan evidence untuk primary healthcare melalui Primary Healthcare Impact Lab, di mana Chris adalah direkturnya. Dan di sini kami akan mencoba mengolah kembali evidence yang sudah ada, apakah itu bentuknya digital ataukah itu bentuknya mau dikeluarkan dalam penelitian-penelitian, tapi itu yang akan diolah kembali untuk dipakai di primary healthcare. Mungkin itu Chris. Dan ini sampai dengan 2026 dan hopefully masih banyak lagi. Termasuk saya dilihatin Sadika, termasuk soal imunisasi dan vaksinasi yang dipakai melalui keluarga berimun yang juga berangkat dari evidence generation di tingkat komunitas. Thank you, Budia. That's very interesting and a good example of the importance of generating local data. I think the challenge then, and this is the challenge not only with PM Prima, but also what we're going to be encountering with Phil, is how do we take all of this local information and data and either scale it up or, as Buelfida said earlier, to adopt and adapt it elsewhere. Yeah. So maybe... And also Phil to become the community lab yang bisa dipakai untuk men-tap in evidence. Right, for the experimentation and evidence generation and also the implementation of these innovations. Bu Elfida, is there any response dari pemerintah about bagaimana perspektif dari level nasional? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, ini kan tadi Bu Dia sudah sampaikan bahwa yang Pencerah Nusantara itu sudah diadop dan diadap gitu ya untuk menjadi Nusantara Sehat yang sekarang namanya jadi penugasan khusus gitu kan ya. Juga ada yang tim, ada yang individu. Jadi ini merupakan ini mencerminkan bahwa tidak selamanya kan kadang-kadang tadi Bu Dia sampaikan bahwa kok pemerintah kalau dikasih inovasi kayak diem gitu kan. Tapi kan ternyata tidak gitu, tidak seperti itu juga gitu. Jadi emang sekali lagi karena tadi berarti karena memang sudah ada memang buktinya jelas gitu kan, berbasis bukti, kemudian juga ada yang memang akan mempermudah gitu kan atau akan meringankan gitu kan beban di wilayah-wilayah karena Nusantara Sehat ataupun penugasan khusus sekarang kan memang adalah di daerah-daerah yang memang susah untuk dijangkau. Nah, untuk daerah-daerah ini memang kami membutuhkan yang namanya DTPK. DTPK itu kita tidak bisa juga menyamaratakan semua DTPK. Tadi sepakat, ini harapan kami juga besar nih terhadap PIL gitu kan. Terutama nanti karena kita juga memang sedang bagaimana kita memodifikasi layanan primer ini di DTPK.
Karena untuk di DTPK ini kita nggak bisa samakan dengan oke, pedomannya seperti ini, tetapi untuk melaksanakan pedoman tersebut atau mengimplementasikan petunjuk teknis tersebut di daerah-daerah terpencil, sangat terpencil, itu nggak bisa sama. Daerah kepulauan, daerah perbatasan, komunitas adat apalagi, kemudian daerah kehutanan misalnya gitu. Nah ini memang perlu adanya inovasi-inovasi, dan inovasi itu memang kita harapkan adalah yang memang sudah tadi masalahnya kita. Jadi sekarang kita mengembangkan untuk DTPK adalah kita diskusi. Jadi yang sama pun mungkin tidak bisa sama juga pendekatannya gitu. Sehingga kita pendekatannya adalah tadi benar seperti pencerahan Nusantara, datang ke sana, diskusi dengan mereka, kemudian mencari apa sih permasalahan di situ, kemudian kita sama-sama cari bagaimana sih untuk modifikasi layanan di situ. Nah, itu mungkin nanti kami harapkan juga dari PIL itu bisa kita lihat bersama-sama gitu kan ya. Karena itu kita butuhkan untuk khususnya untuk daerah DTPK. Karena mau pakai digital ya gimana mau pakai telemedicine, orang di sana sinyal aja nggak ada gitu kan. Nah berarti memang kalaupun mau pakai digital berarti harus ada lagi modifikasinya seperti apa digitalnya. Harus ada offline. Atau kemarin sempat juga mungkin inovasi-inovasi yang perlu juga adalah bagaimana digital ini tidak memberatkan teman-teman di layanan, gitu kan. Jadi bukan berarti kita menambah lagi adanya digitalisasi, tetapi bagaimana mempermudah digitalisasi yang ada, gitu. Atau misalnya contoh, mereka nggak perlu input, misalnya cuma difotoin aja hasil catatannya dia, tiba-tiba masuk gitu ke dalam sistemnya misalnya seperti itu. Apakah itu memungkinkan gitu kan? Sekarang banyak kan digitalisasi yang bisa dikembangkan. Nah itulah mungkin yang masuk ke dalam laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di PIL nantinya. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Bu Elvida. I'll take that as my itu instruksi kerja kita ya. So make sure we note all that down. I think it's quite interesting and appropriate to say that we need to have solutions that are tailored but also equitable. So we have to ensure that when we're talking about, a digital option or whatever innovation that we're looking at, that it is within the resources of that context that we're working in, that it's culturally appropriate, and that it's focused on equity. So even in some places in Phil, we may find that digital is still not an option. So how can we adjust that and make, appropriate accommodation for that? So, okay, thank you very much. Terima kasih banyak, Dr. Elvida, atas wawasan dan arahan strategisnya yang sangat berharga hari ini. Audiens sekalian, karena Dr. Elvida memiliki agenda lanjutan pada pukul 2, beliau harus pamit lebih awal meninggalkan sesi diskusi kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Elvida Sariwati. Terima kasih banyak Dr. Elvida untuk kehadirannya. Ya, terima kasih banyak. Thank you very much. Okay, so we do a group photo real quick. This is a quick audience break time for photo shoot. I have all these toys and equipment. Sorry, everyone. Yes. Okay. Okay, so this brings us to is this still working? Can you hear me? Okay.
to the pivotal role of our development partners, which brings us to Jaina as the team leader of Connexi. So from Connexi's viewpoint, what has been the true value of multi-stakeholder partnerships in advancing health innovations? Should we just go one by one and then? Yeah, okay. Silakan. First of all, thank you. Terima kasih banyak ya kepada Cisti atas undangannya, and also atas kesempatan untuk satu panel sama Dr. Elfida dan juga Ibu Julia. So thank you for the discussion. To answer your question, what has been the value? From Connexi's point of view, very much what Dr. Elfida sampaikan, and also what Ibu Dia also talked about. From our perspective, innovation doesn't come from just an idea, but success comes from partnerships, or tadi Ibu Fida bilang koneksi ya, the connection that you make, the partnership. And through partnerships and focus on inclusivity, Chris also talked about the equity is important, inclusivity, and focusing on impact, right? So in Connexi, we always talk about partnerships, inclusivity, impact. And that's really, in our opinion, the key to success. And we've seen that in the example that Ibu Dia shared earlier about the Pencerahan Nusantara app project. So I just want to give it as a quick example. So in that case, the team did not develop a digital tool and then ask people to use it, right? Like you said, Ibu Dia said, kami sampaikan tim ke sana untuk belajar. What are the issues that the local health workers are facing? And you worked with community health workers, health facilities, local governments, and other partners to understand the challenges on the ground and what actually works in practice, ya. Dan berdasarkan itu baru app dikembangkannya. The project also brought together expertise in implementation, research, also GEDSI, gender equality, disability, and social inclusion, so that the digital tool reaches all types of people in very diverse communities. And through that approach and focusing on different needs, you were able to develop an app that helps people to address barriers, ya, dari semua lapis masyarakat. So from our perspective, Connexi's perspective, the value is in the multi-stakeholder partnership, ya, melalui keberanian yeah. Now I'm having your problem, Pak Chris, yeah. Through that multidisciplinary partnership is where you can see the real value and the real impact from your innovation. So in the case of the project that Cisti leads, they were working with a research center at Universitas Indonesia, a health institute in the University of Melbourne, and making innovation more inclusive, and really promoting those pathways to use. So that would be the first lesson, I would say, is the importance of partnerships focused on inclusivity and impact. Great, thank you. I think I'm hearing these emerging themes around equity, inclusivity, localization, contextualization, and partnerships. So this is not only partnerships with the community that stakeholders such as Connexi are involved in, but also partnerships with the government, as we heard from Dr. Elfida. So how can development partners provide the most effective catalytic support to strengthen Indonesia's ecosystem? We'll start there. Sure. Earlier, I forgot to explain what Connexi is. So for those of you who don't know, Connexi is a partnership between the government of Indonesia and Australia to support partnerships in research and innovation. So nationwide, we have over 101 research projects in a range of sectors, including the health sector, where we have 21 different projects working to address issues in the health ecosystem. And we're very pleased to partner with Cisti and their research consortium to help address some of the issues in primary healthcare that you were discussing earlier. So one way that we can contribute to strengthening Indonesia's innovation ecosystem is bringing partners that may not normally work together. So for example, in the case of the research project, the Research Institute with community members, with healthcare workers, with government, both at the central and local government, and industry. And by convening all of those different partners and providing different perspectives in the development of the solution, it can have a bigger impact. So I just wanted to talk a little bit about the different parts of the Cisti project.
So Cisti led the implementation on the ground seperti yang disampaikan oleh Ibu Dia tadi, bekerja sama dengan masyarakat setempat. But also they worked with the University of Melbourne from Australia that strengthened the research design, helped with the randomized control trial, helped with service quality measures. Puskapa UI brought expertise in GEDSI and gender equality, disability, and social inclusion. They led vulnerability assessments, and they helped make sure the research reflected the needs of different communities. And so dari semua kontribusi itu, dari Cisti, dari Puskapa UI, dari University of Melbourne, dan pihak-pihak lain, they were able to create a tool that was really effective, ya. And terus-menerus berdiskusi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya, to make sure that what they were developing is not just developing an innovation for innovation's sake, but an innovation yang berguna, yang berdampak for, ya, bisa dipakai, ya, yang benar-benar bisa dipakai. I remember how many times I've gone to Ministry of Health and they said, don't make another app. Why? It's innovation. Because we have so many apps, ada lebih dari 200 yang tidak pernah dipakai. Why? Because the approach wasn't right. Yeah, you develop the innovation, but penggunanya gak ada gitu kan. So that's what we want to try. Yeah, koneksi, kembali ke koneksi. Yeah, so I think that's the approach that you want to replicate. Bring diverse perspectives to develop tools based on user needs. Yeah, makasih. Great, thank you. That's really interesting. So, given the context over the past couple years of the changes in overseas development assistance, especially with the disappearance of a large amount of funding that used to come from the United States government, how can these partnerships move beyond like short-term funding to find a sustainable, strategic, and long-term collaboration? So as I mentioned, you know, the funding has been dramatically reduced, so we have to look at alternatives and, you know, what are some potential options to ensure that sustainability? Yes, saya jawab secara singkat. Again, coming back to the issue of partnerships, that if there's different partners committed to a common issue, so you're trying to address a healthcare issue in a community, and they each bring their expertise, funding, access to funding, and are committed to it, it won't stop with just that one project. In Connexi, we see partners working together again on another project not funded by Connexi, or parts of this partner will then find new partners and then keep developing the idea. So the initial partnership leads to more partnerships, right? And if all of the different stakeholders are really committed to the issue, they will continue to work on it. They'll find a way. So Connexi is very pleased with support from the government of Australia to be able to fund a range of research and support these partnerships, not just the research itself, but the use of the research, yeah, and the partnership and the equity principles behind it. So I hope that other donors as well will continue to invest. We also work with BRIN and Kemdikti Saintek, so the Ministry of Higher Education, Science and Technology, and BRIN to look at how Indonesian government is also investing in research that focuses on partnerships and partnering with other international partners to make the kind of work that the Cisti-led project does, to have more projects like that that are really based on needs berdasarkan prioritas di sini ya. So itu salah satu usaha untuk menutupi gap yang tadi disampaikan. Yeah, makasih. Yeah, I think we have about 1 minute for the next last no question, but it's kind of related to the other ones about maybe the digital platforms, but what opportunities exist to strengthen collaborative platforms that accelerate government-led adoption, scale-up, and sustainability of effective health interventions. So as you mentioned before, there's too many apps, and I agree with that. I think we all agree. And what it does is it overloads, and Dr. Elfida said this earlier, you know, that the human resource capacity is not such that they can just continually add on new systems to input into. So it needs to be you know, streamlined and efficient, and not just more tech equals good. So maybe you have, you know, some insights into what's currently the best practice. Yeah. Your question was around platforms. So I think, for example, in Connexi, we have 101
projects in different sectors. But many, actually the CHISTI project is part of a digital transformation cohort. So digital transformation in health is digital transformation in other sectors. So there's a lot to be learned about the approach. So maybe CHISTI is working on a healthcare issue in a particular community, but the approach of engaging with community members, understanding their needs, reaching different parts of the community, ensure that the solution is innovative, is transferable to multiple development challenges. So that's certainly an approach that can be amplified. But I think there's value in different research projects talking to each other, different partners to share experiences. And certainly Connexi promotes that through a range of peer learning and other sorts of activities. And just to let you know, Connexi will be launching a knowledge and partnerships hub at the end of this year, where all of the researchers and institutions involved in Connexi research projects will be online. You can see the research projects. So if you are interested in partnering with CHISTI or other partners that Connexi might fund, you can learn more about them there. And we'll also be linking with Government of Indonesia research repositories so that it becomes a shared resource for everyone. So you can look forward to that as well. But we also support other platforms that you may be developing as well to share this very important experience. Yeah. Great. Well, that's actually really helpful and interesting. And semoga success when that launches. I think that's going to be a really important resource for everyone. So we've heard from our, I guess, regional development partner from Australia. So now perhaps we could hand it over to our friends from the other side of the world, in the UK. So we'd like to bring Julia into the conversation. So Miss Julia, drawing from the UK's extensive experience, particularly with the NHS, what institutional approaches have been most effective in integrating innovations into routine health system practice? So this is maybe a bit of a gear switch, but a comparison or looking at best practices from the UK and maybe some takeaways that Indonesia could get from that. Silakan. Sorry, go ahead, please. Yeah, thank you. Julia or Julia is okay, don't worry. So first I would like to give you a quick intro about my experience working for the NHS. I was working for NHS Scotland at one point before being working in Argentina, Belgium, Nigeria. And my first job as a researcher was to evaluate a pilot on a specific thing. It doesn't matter right now, but so I did evaluation, I did some quantitative research, I did qualitative, and I came with a conclusion, and they said, okay, present the conclusion to the Scottish government, other partners, stakeholders. And I gave, as you always do, recommendations. And after that meeting, they said, okay, so they were talking between them. I was just a researcher there, and they said, okay, we can start implementing it in the whole Scotland in 3 months. So this is what I'm going to talk is kind of related to that, how from a pilot, you can actually go into implement something at the national level. I know it's not the same in Indonesia. We have a different context, which I thought it was a very important point that she made. But I think it's possible to manage from a pilot to get to an implemented program. So basically, I will divide it in 4 sections, and Tevi knows I love whiteboards. We don't have a whiteboard here, otherwise I will just start writing. So one is the filter, the screening of the innovation. The second is the safety of this. And then we have the adaptation that we mentioned before, and then the adoption of that pilot or program eventually. So for the filter, the UK, I mean England, has the NHS Innovation Service, which is a link, a platform that any innovator can go in. They can register their innovation. And then once it's registered, you have a group of experts that check it. And they check if it's one of the priorities, which is also was mentioned here, that the government needs in terms of health. The first point, priority, very important. And if they think this is a good idea, is a priority, let's go to the safety then. So we have
two components here. One is the safety, is Medicines and Healthcare Regulatory Agency, and I think in Indonesia is BPOM, but also we have the Director General for Medicines and Technology Innovations. So that is the equality of that. So then, yes, you get, is it safe? It's safe for the patients, it's safe for the community in general, for the healthcare workers. But then after that, we have the equal to the committee health technology assessment that we have here, which is part of the National Institute of Excellence. It's called Evidence Standard Framework. What they check there is it value for money? Does it worth to invest on this? They check, is it clinically effective? Is it going to make a difference for the patients? But they also check if that innovation is going to be good for the healthcare worker. Is it going to overload their work, or is actually going to easier their work? So we already spoke about the screening. Is a priority or not? We spoke about safety, value for money. And then we go to the part that I don't know, I would like to know if Indonesia has it, but I'm not sure about that, which is called Health Innovation Network. So we have in England 15 health innovation networks. What they do there, or who is part of this health innovation network? So in the 15 regions, you have doctors, you have universities, you have part of the Ministry of Health as well. And so once a device or a kind of innovation device or innovation medicine came from the screening to the safety and value for money, they decide, okay, we will try as a pilot, but very, very screened before, we will try that device in this region. And when they try it, they have to do the evidence, they have to make sure that is it worth again, is it good in the real world? Because so many things that you were talking about, the technology, the apps, or if you don't have a connection, you can use it. Is it good in the real world? Can I use it? But also, they adapt it to the context. How can we adapt it to the context? Does it work here? How do the doctors feel it? How the patients think, is it good? Is again, the value for money is good or not? And then once they say, okay, that's good, it's okay, we can adapt it to the context, which is what I mentioned at the beginning, is what I've been working on this research evaluation. Then we think, can we adopt it widespread in England? And can we develop it? And for that, they have an integrated care board. So again, that care board is not only Ministry of Health at the local level, like Dinka, thank you, but also health financing, doctors and patients. They say, okay, it went through phase 2, value for money and safety. It went to phase 3, which is the local adoption. Yes, it works to do that. So they go for it. But who funds it? And I think that's important as well. They have a funding that is from central level, and they say because it went through the funding that you have in your board, in your region, has to be used to implement that device. So I don't know about the time, I'm conscious about the time, but I hope I've been clear on that. Yeah, thank you very much. It's really interesting. I think that sort of filtering for safety and also looking at the perspective of the person who will be implementing these policies, i.e. the healthcare provider, is quite interesting and important. Maybe we could briefly talk about how does the UK strengthen evidence-informed policymaking and create pathways that enable promising health innovations. And then after that, maybe you could quickly touch on what elements could offer the most valuable insights for Indonesia. And this might include what the UK government is doing currently in Indonesia under the Health Office, if you wanted to, expand a little bit on what you're doing. Thank you. When it comes to evidence-based policy, is what the work that I was doing, for example, but it doesn't start there. It starts actually from the screening. When they do the screening,
They really check if it's a priority. We really need it, yes. When you get to the pilot level, you need to check what we do strong research on that. And as you were mentioning, it's not only about checking it from a desk. You try to do, for example, participatory approach, understanding in the field as well. Is it work? Is everyone happy with that? And then, of course, as we said, then we can go to a policy, but it has to go very strong evidence before any implementation will be done. Yeah, I don't know if that answered your question. And you were saying about what we've been doing here. And I think something important that you might have heard is the regulatory sandbox for telemedicine. Within a few things is in terms of digital health, we've been working on the digital health transformation strategy, regulatory sandbox for telemedicine, and as well we've been supporting the development of midwives. But the regulatory sandbox for telemedicine, I think, is a good example for here right now. So in that project, what we've been implementing, the same as we do in the UK, is, okay, you want to screen a new device, for example, an app, right? Or you go to that Rexand, and they support you to understand if it's safe, is it good, is it value for money, is it going to be accepted? And then once it happens, one is tested in the small place, then it has to be tested in the real world, which is good. In the small as well, small pilot, but in the real world. But the problem in Indonesia with that is that once it's approved, you have the tag of recommendacy, that is recommended, but it's not legally, Indonesia is not legally, obligated to use that device. Whereas in the UK, once it's approved, then you have to go, as I said, to the whole country. It has to be implemented and funded by central, but divided to different regions. So that's a key difference. Instead of, okay, this is approved, and it left there, and then every startup has to go and try to knock at doors. The UK support that startup to be kind of deployed to different regions in England. Interesante. Gracias. It's interesting because we're talking about two countries that are implementing universal health coverage, and so it's a tax-funded system, but yet there is still innovation, and I think there is power in that too, because as you mentioned, the requirement to once something is demonstrated is efficacious, then it's rolled out. It's not optional, and so it has that real strong ability to scale up nationally. I mean, obviously the scale is different in the UK versus Indonesia, but I think that's an interesting model that's quite useful. Do any of the other panelists have anything to add or chat about in this context? Perhaps since we have everyone in the room, we have the government, we have the implementer, we have the international partners. I think one of the key takeaways or the next step after the panel is to continue the conversation about how to build that innovation network, because Jenna, your work with us, at least I can say that, needs a home somewhere. Later on, perhaps in the near future, it needs either a home or a continued development or continued scale. I think your idea about the Health Innovation Network might be a landing spot that corresponds nicely with what you said about your partners' network and collaboration. So perhaps if we can continue the conversation after our panel, then perhaps there is a continued effort for next year's Lemenas conference. Thank you. Just to say, menyambut baik usulan Ibu Dia, that we definitely want to network with other partners who are interested in promoting the same model from our perspective on partnerships, inclusivity, and impact, and to sustain some of the innovations
because it takes a lot of work to design innovations in a user-friendly way and to get it to be rolled out into a national system like in Indonesia or at the local level is really important. So Koneksi in the last phase of the project is focusing very much on research uptake and research adoption. So we're very interested in working with government partners as well as research partners to help make sure that the great work that you're doing continues and has an impact that we all are hoping it will have. So yeah, absolutely want to continue the conversation and with other partners that are interested in investing in the same thing. Thank you so much. Julia? Very quick. Yeah, go Just ahead. something that you mentioned, and you also mentioned about the reduction in development fundings. And we have meetings with the country funders as well. So I think it's very important, more than any other time in the global health architecture, to work together, to understand what other countries are doing, and to have people like your institution as well, to see what they are doing. So this is what they are looking for. So you should look for these for opportunities like that, to let them know what you're doing, because actually you are in the field, you know more than us sitting in a desk. And so yeah, that was all. Yeah, I think that's a key point, that over the past maybe 10, 15, 20 years, that the shift has been more towards homegrown grassroots developments of projects rather than a foreign donor coming in and dictating how a project was going to happen or what that country needed in order for its own trajectory in the development stream. So I think this idea of like co-production, and also like what Phil does is working directly with the communities. So having that community voice give priority to what sort of projects and innovations are needed, in addition to working with our, local, national government, international government partners as well. So I think it's really interesting, and it's I think a forum that needs to continue, with those of us in the NGO world here in Indonesia, but also with the development partners. So not only aligned, but also to share those experiences from grassroots. Okay, so everybody still with us? Great. It's an exciting talk we're having up here. So kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. So this is the part where you all get to shine. Kami membuka kesempatan bagi para audiens untuk bertanya langsung kepada panelis. Mohon perkenalkan nama, institusi, dan tujukan pertanyaan Anda secara langsung ke salah satu narasumber agar waktu kita lebih efisien. I think we have a few minutes per person. So, are there questions? Raise your hand, please. A lot over here. Yang pertama ini, you'll get a microphone here. Okay, thank you for the opportunity. My name is Valentina. I am from Penumping Primary Healthcare, Puskesmas Penumping dari kota Surakarta, Solo. Mungkin pertanyaan ini untuk koneksi. I am currently a primary care physician from Surakarta, and we developed a kind of rule-based clinical decision support system for maternal and child health. So rather than creating another reporting system, it is something that transforms routine service data about maternal and child health that we actually had, and into risk-based prioritization, and we assign based on role. Jadi dokter, perawat, bidan, kader, semua mendapatkan informasi based on their role, and longitudinal follow-up. So it can support timely intervention in our primary care, terutama untuk kegiatan lapangan, for example, home visits and posyandu, yang mana ini tidak terakomodasi pada RMA, and actually it is the closest to our real world, so dampaknya malah
paling besar kita rasakan jika dibandingkan dengan aplikasi lain, ya, another application that is maybe developed by another parties, yang mana biasanya justru tidak menggunakan data real karena mengharapkan mencapai angka tertentu, ya, some indicators like that. So today our greatest challenge is no longer developing the innovation; it is achieving system adoption. So I am very interested to this topic and long-term sustainability. For the context, in my city, different government sectors have developed their own digital platforms. For example, Dinas Kesehatan membuat platform untuk high-risk pregnant mothers and DP3 AP2KB for stunting, and semuanya itu hanya untuk achieve some indicators, not for pelayanan ke masyarakat, ya. As a result, digitalization often becomes electronic reporting rather than clinical decision support. At the same time, we actually have successfully engaged a private IT company, actually, to through corporate social responsibility partnership to develop our information system. However, from the private sector's perspective, sustaining investment is difficult if the innovation remains limited to single primary care, just in our primary healthcare, without a clear pathway for scale up or maybe long-term adoption. My question is, from your experience, how can local innovation like Cendekia move beyond successful pilots to become part of health system? So specifically, how can we build strong policy commitment across sectors because there are many institutional silos, and create sustainable partnership with the private sector so that digital health evolves from reporting systems into clinical decision support system. Thank you so much. Baik, terima kasih banyak. It's an outstanding question. Ibu Yulia said it's the $5 million question, the question everybody wants the answer to. Mungkin saya akan coba jawab dari perspektif saya, dari koneksi, terus mungkin dari Ibu Dia sendiri atau panelis lain mau menambahkan. Pertama-tama selamat ya atas inovasi yang sudah dikembangkan dan juga hubungan kerjasama yang sudah dibangun ya dengan di daerah yang tadi diceritakan, sangat potensial sekali. Kalau kita lihat isu inovasi ya, bagaimana biar bisa di uptake atau bagaimana bisa di scale up, itu kan salah satu isu yang koneksi lihat secara keseluruhan juga untuk seluruh proyek yang koneksi danai. Dan ini salah satu tips atau kunci sukses yang mungkin saya bisa bagikan dari monitoring and evaluation data yang koneksi kumpulkan, dan itu banyak sekali dari 100 proyek bahwa harus melibatkan policy maker atau yang mau whoever you want to adopt your innovation, include them from the beginning ya. Jangan mengembangkan inovasi terus jual ke sini sana, karena bisa saja ada fitur-fitur yang mereka harapkan yang tidak ada karena tidak dilibatkan dari awal. Jadi apakah itu target adalah komunitas atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat, melibatkan dari awal ya dalam desain penelitiannya. Supaya pada saat sudah selesai mereka sudah tahu dan sudah ingin melakukan take up atau buy-in. Begitu juga dengan inovasi yang mau dikomersialisasi atau mau ajak industri, bahwa industri juga diajak dalam diskusi dari awal. Karena mungkin pandangan mereka terhadap apa yang dikembangkan berbeda dengan tim peneliti ya, atau yang membuat modul itu. Jadi mungkin itu salah satu step yang sepertinya sederhana tapi sebenarnya tidak gampang juga ya. Kembali lagi ke bagaimana kita kerjasama dalam kemitraan yang beraneka ragam ya. Ada dari komunitas, ada dari pemerintah, ada dari industri, dan harus balancing semua kepentingan ya untuk memastikan hasil yang terbaik. Koneksi sebagai program juga kerjasama dengan BRIN dan Cambridge Design Tech, begitu juga Bappenas untuk melihat ekosistem research dan inovasi secara besar. Dan mereka sendiri mengakui bahwa ada valley of death ya, ada banyak inovasi, banyak prototipe yang sudah dikembangkan, tapi setelah itu stuck ya, untuk take next step bagaimana. Jadi koneksi juga memberi technical assistance dan juga sharing pengalaman dari
dari negara lain bagaimana cara memberi insentif, memberi lingkungan pendukung supaya inovasi ini dikembangkan bisa scale up atau bisa diadopsi secara lebih luas. Karena dampaknya besar ya Indonesia kalau bisa misalnya secara nasional atau kepada daerah tertentu yang sangat membutuhkannya. So it's a work in progress, but itu sangat penting ya untuk tetap berjuang supaya itu bisa terjadi. Mungkin itu dari perspektif saya. Saya echoing Ibu Jena, selamat untuk inovasinya dan mungkin nanti dari tim CISDI menghubungi untuk ikut belajar seperti apa inovasi yang sudah dipakai dan diterima di Surakarta. Saya mungkin mau menyinggung sedikit mengenai masalah kemitraan, partnership yang sustainable itu. Ya, that's the $5 million question karena setiap kemitraan selalu begitu mulai kita senang tapi kemudian di dalam kepala langsung oke, kapan berakhirnya, gitu kan? Dan dengan private sector tadi menyinggung pertanyaannya Chris mengenai US government involvement yang berkurang sehingga government lain juga berkurang, komitmennya harus ada banyak penyesuaian yang dikerjakan. It's a given rasanya dalam situasi sekarang dan private sector menjadi the next potential partner. Kelemahannya memang private sector juga punya KPI-nya sendiri yang berbeda dengan dunia development, tapi bukan berarti tidak bisa disejajarkan atau di-align, karena selama ada alignment antara apa yang ingin dicapai oleh private sector dengan apa yang dibutuhkan oleh komunitas, sustainability itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan saya tidak berbicara begini karena ada mitra private sector yang uangnya endless, nggak ada di dalam dunia yang sekarang. Tidak ada seorang mitra pun atau sebuah organisasi apapun yang bisa memberikan endless flow of resources or funds. Jadi tentu kesepakatan untuk apa yang akan dicapai dalam sebuah interim waktu, misalnya 2 tahun, dan kemudian setelah itu ya memang atau sembari menuju 2 tahun harus mencari juga additional funding atau additional partners untuk bisa bersama-sama memenuhi atau mencapai misi yang sama-sama tadinya mau dicapai itu. So kalau misinya memang mau dipakai di 10 puskesmas di kota Surakarta, bahwa 10 puskesmas di kota Surakarta harus pakai decision support tool ini, maka itu yang misi itu yang harus diulang berturut-turut gitu. Saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa potensi private sector di Indonesia itu masih bisa digali lebih luas lagi, masih bisa digali lebih dalam lagi. CISDI cukup banyak bekerja bersama dengan private sector, tetapi baru di tahun kami yang ke-12 ini kami mendapatkan mitra private sector yang bisa dan mau menjanjikan sustainability. At least kalau tidak dalam funding tetapi dalam kebersamaan gitu. Kita sama-sama mau mencapai misi yang sama. So I think as opposed to looking for the funding first, I think we need to also be clear about misi apa yang ingin kita capai sama-sama. It will resonate kepada private sector lebih jelas dan mungkin dari situ mereka bisa berangkat untuk ini. Tapi again selamat untuk adanya tadi decision support tool ini dan kita akan berkontak lagi dengan tim yang ada di sini supaya bisa saling belajar dan saling memperkuat. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Karena kita ada waktu sedikit, kita ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi. So, ini yang pertama, yang kedua. Mas Lendra bisa pilih yang kedua.
Aku nggak mau mereka marah sama aku kalau nggak pilih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safara dari Yayasan Seribu Cita Bangsa atau 1000 Days Fund, NGO yang bergerak di peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu dan mengadvokasi 5T-nya kader posyandu sehingga mereka bisa terlatih, terlengkapi, tersupervisi, dan terjamin masa baktinya untuk bekerja sebagai kader posyandu. Menarik untuk presentasi dan seperti yang kita tahu keberhasilan mungkin CISD ya dalam program Pencerah Nusantara gitu dan inovasi-inovasinya yang cukup banyak diadopsi oleh Kementerian Kesehatan ataupun stakeholder lainnya. Pengalaman 1000 Days Fund juga cukup banyak bergerak juga di pengembangan inovasi berupa lembar edukasi di tingkat kader agar mereka bisa konseling ke orang tua ataupun inovasi berupa penggerakan stakeholder level desanya untuk mendukung kader. Jadi yang bergerak mendukung kader tidak hanya NGO yang dari luar gitu ya, tapi di level desa seperti apa bisa mendukung kadernya, termasuk membentuk seperti kelompok kerja ataupun satgas yang tergabung dari KPM, Nakes, kader dari lintas sektor agar mendukung kader sampai ke masa baktinya dan pekerjaan-pekerjaan kader di lapangan tuh tersupervisi juga oleh sektor-sektor ini di tingkat desa. Ya dan banyak inovasi-inovasi lainnya begitu ya. Mungkin dari CISD tadi boleh juga mungkin evidence dari yang Pencerah Nusantara atau lainnya gitu. Bagaimana bentuk mungkin evidence atau jenis apa ya penelitian atau mekanisme presentasi keberhasilan inovasi-inovasi ini yang paling dapat meng-convince policy makers mungkin di tiap daerah bisa berbeda ataupun policy makers di tingkat pusat yang akhirnya bisa mengadopsi inovasi ke dalam sistem kesehatan saat ini, terlebih kader sudah sangat didorong untuk punya banyak kecakapan gitu ya. Jadi dari pengalaman tersebut apakah perubahan pengetahuan, keterampilan sudah cukup atau hal-hal apa yang bisa kita tonjolkan? Selain tadi Ibu juga bilang bahwa kita perlu tinjau semua kepentingan, terus be clear sama misi masing-masing gitu ya. Dan apakah dan bagaimana memastikan inovasi ini juga sudah inklusif, apakah sebelum muncul inovasi tersebut, misalnya FGD dulu dan bagaimana kita bisa mendokumentasikan itu pre dan postnya inovasi sehingga itu terbukti efektif dan bisa diadopsi oleh policy makers. Sekian mungkin presentasi dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Mungkin saya jawab dulu dari sisi CISD, nanti Ibu Jena dan Ibu Julia bisa menambahkan dari sisi development partnersnya. Tadi pertanyaannya sebenarnya ada banyak, saya berusaha merangkum menjadi satu. Mungkin nature dari CISD sebagai sebuah organisasi memang apapun dimulai dari evidence, jadi dari penelitian. Itu menjadi langkah awal atau titik pertama dari apa yang dikerjakan oleh CISD selanjutnya dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi yang ada di kepala kami tentu dimulai dengan apa yang ingin diteliti, research questionnya apa yang ingin disampaikan kemudian kepada publik. Baru setelah evidence itu masuk, dan evidence itu bisa kalau dalam kehidupan kami di CISD ini ada yang memang langsung turun ke lapangan, ada yang memang deliberasinya betul-betul di riset dulu, dan baru kemudian itu diolah menjadi sesuatu yang memang tujuannya untuk dipakai. Jadi tidak research for research sake, memang research to be utilized. Yang dalam bahasa saya selalu bilangnya itu yang lebih downstream. Jadi memang yang langsung bisa memberikan bukti bahwa ini akan berdampak positif terhadap perbaikan layanan kesehatan atau terhadap perbaikan informasi kesehatan yang diterima oleh seseorang. Jadi facetsnya agak
banyak tergantung apa yang mau diteliti. Kalau bicara soal kader kesehatan atau primary healthcare ecosystem, maka penelitiannya memang baru sekarang ini disengajakan lewat primary healthcare impact lab. Setelah itu baru CISDI bisa menyampaikan soal bagaimana elemen komunikasinya, bagaimana elemen rekomendasi kebijakannya. Jadi masuk elemen-elemen lain yang memperkaya hasil research tersebut atau memperkaya evidence tersebut. Dan kenapa mungkin tadi disebutkan CISDI sering di uptake gitu oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Karena memang dari awal kami selalu make a point untuk mengerjakannya bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Dan itu konsekuen. Jadi memang pakai rapat-rapat atau workshop untuk ko-kreasi. Kalau misalnya memang belum ya ditunggu sampai memungkinkan waktunya dan terus diminta sehingga rapat-rapat, sehingga proses tersebut memang betul dilakukan dan tidak di-skip. Cuman dalam pengolahannya memang matrix organization itu selalu memang selalu dipakai secara konsekuen juga oleh CISDI. Jadi ada matrix dalam arti bisa pada suatu saat saya misalnya langsung berkontakan dengan seorang project officer atau pada saat yang lain, oh ini primary healthcare ada direkturnya yang lain, tapi ternyata ada direktur research juga yang bergabung, ternyata ada direktur komunikasi juga yang bergabung. Jadi memang semuanya cross, sehingga apa yang disampaikan make sense kepada pembuat kebijakan, karena para pembuat kebijakan have their own mission kalau bicara soal misi. Jadi misinya itu di-align, tidak para pembuat kebijakan menciptakan misi baru supaya cocok sama CISDI, enggak. CISDI yang bertanya kepada para pembuat kebijakan, berdiskusi dengan pembuat kebijakan, misinya apa, lalu sama-sama kita mencari alignment agar bisa dipakai oleh pembuat kebijakan. Nah, kalau ada kesamaan tersebut, maka akan lebih mudah untuk para pembuat kebijakan menguptake dan bilang bahwa oke, this sounds make sense, ini kita akan pakai untuk kebijakan kita coba di daerah tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Julia, Bu Jana? Maybe just a quick, I mean, what you mentioned is fantastic. I think it's just, I would say first, check what they really need, the policymakers, as you said. You can research it. Basically, your starting research is understanding what they need. You have, for example, the health reform in Indonesia, the health transformation reform. Check it, what they need. You mentioned 1,000 days and health workforce. Well, one of the priorities, one of the pillars is that go into detail what they need, what areas are they looking for. For example, we are working in a project with midwifery capacity development. So why the British Embassy is working on that? Because it's something that is being asked by the government as well. So first is understanding what they need. Then, as you said, exactly, is the research question. Once you have your research question, then you will go down to your methods, because every research is different. Some are quantitative, some are qualitative, some are mixed. So that you will be answering your questions by you are doing that. And that is even harder, in my opinion, than the research itself. When you start doing the research, it's fine, but understanding what they need and understanding your methods and your questions is that you have to spend time on, because the quality of the research depends on that. That's all that I wanted to say. Yeah, I couldn't agree more with understanding what government needs is really important and aligning with government priorities. And tadi seperti Ibu Elvi, Dr. Elvi sampaikan, misalnya di tingkat puskesmas atau dengan kader kesehatan, mereka akan nanya, ini membuat pekerjaan saya lebih gampang atau lebih sulit? Kalau misalnya tadi Dr. Elvi kasih contoh tadi kan, kalau saya nulis catatan dari konsultasi, apakah bisa langsung diupload gitu kan? Atau saya ada tambahan beban laporan, saya harus nulis, terus nulis lagi, terus masukin di database. Jadi dari situ begitu juga dengan policy maker di tingkat pusat.
Apakah ini akan membuat pekerjaan saya lebih gampang atau lebih sulit? Kalau jawabannya lebih gampang, mari kita bicara. Jadi harus pikirkan bagaimana presentasikan hasil penelitian supaya sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak selalu setiap peneliti mungkin punya pengalaman dengan itu ya, karena mungkin latar belakang pendidikan, semua pengalaman di dunia akademisi, terus tiba-tiba terjun dalam birokrasi yang sangat jauh berbeda. Jadi itu kembali lagi ke kemitraan. Tidak perlu semua peneliti punya keahlian itu, tapi bermitra dengan lembaga yang punya keahlian itu, yang memahami sektor kesehatan, juga memahami birokrasi pemerintah, biasa melakukan advokasi dan lain sebagainya. Jadi di dalam konsorsium ada yang punya keahlian yang berbeda-beda ya, dan punya jaringan yang berbeda-beda. Jadi jangan underestimate the power of partnership when you're trying to do advocacy. Bagaimana lagi you know that it works, you know that it's going to be bermanfaat, cuma bagaimana cara berkomunikasi. Dan itu salah satu cara juga ya, cara berkomunikasi ya, apakah itu secara di media atau dalam public discourse, itu kan kalau bisa mengangkat isu menjadi satu isu yang penting, pemerintah akan mengundang Anda untuk cerita mengenai, saya dengar ada ini, ada apa ya, bisa dipresentasikan? Nah itu lebih baik lagi gitu kan, jadi kalau misalnya punya pendekatan yang multifaceted itu ya, supaya isu yang diperjuangkan itu kan menjadi satu isu yang penting, nanti bisa membawa bukti berdasarkan metodologi dan pendekatan yang pas ya, untuk menjawab kebutuhan pemerintah. Itu tambahan dari saya. Go ahead, Mas Lendro Dix. Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Fajar Surasno, adalah dokter di layanan primer dan saat ini sedang menempuh residensi kedokteran keluarga layanan primer sebenarnya Bu. Pertanyaan saya untuk Bu Diah, mungkin akan sedikit mundur ke belakang terkait dengan kiat untuk berkolaborasi. Karena kami di layanan primer ketika diminta untuk filling the gap, kami juga berusaha untuk menyediakan apa yang dibutuhkan untuk transisi dari layanan sekunder ke layanan primer. Sebagai konteks misalnya di RSUI ketika kami memulangkan pasien untuk pasien-pasien paliatif seperti itu, kami akan menyediakan Zoom meeting untuk berkolaborasi juga dengan layanan primer di puskesmas, apakah mereka mampu untuk mengelola ini. Kalau misalnya tidak, kita membuat care planning di sana untuk sama-sama membantu ataupun menghubungkan pasien dan keluarganya kepada misalnya home visit atau lain sebagainya. Tapi yang terjadi justru kesulitannya adalah kadang untuk membangun kolaborasi bukan mungkin tadi tingkat mitra kita sudah tahu tujuannya bisa disamakan, tapi ada hal-hal misalnya ini adalah ranah kerja kita sehingga ketika kita mengajak kolaborasi itu mereka menjadi relaktan untuk mau berkolaborasi. Padahal menurut saya dengan hanya mereka berusaha di situ mungkin permasalahannya tidak akan selesai juga. Sehingga niat-niat baik untuk berkolaborasi ini perlu untuk didukung. Mungkin dari CISDI yang sudah berpengalaman akan hal itu, izin untuk bisa berbagi Bu, kiat untuk bisa berkolaborasi agar partner kolaborator kita itu juga mau untuk membuka dirinya sama-sama bahwa ini niat baik untuk pasien dan keluarga, bukan semata-mata mungkin tujuannya financial saja dan lain sebagainya. Ini point of view saya tanpa afiliasi saya bersama kampus saya. Terima kasih. Terima kasih Dok, selamat. Jadi mau SPKKLP? Selamat ya, ini yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan primer di Indonesia memang. Saya memahami bahwa berdasarkan pengalaman, pertama saya disclaimer dulu bahwa saya bukan dokter. Pengetahuan yang saya miliki di layanan kesehatan primer dan sistem rujukan adalah pengetahuan yang saya dapati selama 16-17 tahun belakangan ini di public health ya. Yang saya amati selama ini adalah memang selalu masalahnya itu rujuk balik ya. Jadi kalau sudah dirujuk ke RSUI lalu selesai, pertanyaannya adalah apakah pasien ini akan dikembalikan ke lingkungan di mana dia datang yang mungkin salah satu penyebab dia sakit gitu kan. Dan disitulah memang selalu question mark terbesar, apakah bisa atau tidak, karena nanti sebentar dikembalikan, balik lagi dia ke rumah sakit juga. Jadi
selamat juga bahwa ada inisiatif seperti itu untuk ke tingkat layanan primer dari RSUI. Saya menyimak yang tadi dokter sampaikan, saya mendengar ada beberapa hal jadi sebenarnya. Pertama ada kesenjangan komunikasi. Kedua karena datangnya dari rumah sakit, mungkin kesenjangan komunikasinya lebih karena saya disuruh-suruh sama rumah sakit. Jadi ada perasaan seperti itu. Padahal sebagai seorang SPK KLP dibutuhkan untuk berada baik di puskesmas, ada dokter Deborah juga di sini yang juga SPK KLP, dan perlu berada di puskesmas dan perlu juga berada di rumah sakit. Knowledge partner kita yang dari Harvard Medical School itu dokter layanan kesehatan primer yang menangani pasien hingga tingkat kegawatan di ICU di rumah sakit. Jadi saya melihat kesenjangan komunikasi itu yang terbesar dan itu yang menyebabkan resistensi. Kenapa sulit untuk bisa terbangun jaringan atau jejaring yang aman untuk seorang pasien dirujuk balik. Mungkin kalau ditanya keberhasilan CISDI, di sini ada banyak orang CISDI yang tahu kita nggak selalu berhasil juga sebenarnya. Ada banyak kali juga di mana nggak berhasil, di mana gagal, tapi kita terus berputar otak lagi, mencari cara gimana untuk berkomunikasi dengan lebih baik, gimana untuk menunjukkan dampak dan menunjukkan hasil kerja yang konkret. Rata-rata itu membantu. Yang akan membantu juga di luar yang teknis, bahwa ada pelaporan pasien dilaporkan kembali ke puskesmas, yang teknis harus dilengkapi, tetapi juga ada baiknya barangkali bertatap muka dengan dokter dan nakes yang ada di puskesmas dan berkokreasi sama-sama. Kalau kita punya ide seperti ini di RSUI, apakah di puskesmas mana tuh Depok bisa Bidara Cina ya, yang paling dekat misalnya, itu bisa mau nggak, ada nggak yang mau begini, undang 3-5, tanya mungkin dalam sebuah workshop atau focus group discussion untuk menjaring dulu bagaimana appetite dari mereka di sekitar. Jadi dengan seperti itu ada rasa untuk diajak bersama-sama membangun instead of disuruh untuk membangun, yang belum tentu ada rasa butuh untuk punya itu. Memang generating demand ini bagian yang cukup tricky karena setiap orang punya kebutuhannya, dan nakes di puskesmas itu up-nya tadi ada berapa banyak yang harus diisi. Dan kita pernah membuat sebuah studi, ternyata hampir 70% bidan, ternyata bidan perawat, bidan kalau nggak salah, menghabiskan 70% kurang lebih waktunya untuk nulis report. Jadi kebayang kalau tiba-tiba harus lagi begini gitu. Nah itu yang bagus juga untuk kalau bisa ada focus group discussion. Misalnya merasa nyaman langsung berhubungan dengan para nakes di jejaring puskesmas, nggak apa-apa. Tapi bila tidak, ada organisasi seperti CISDI dan banyak yang lain yang bekerja di tingkat puskesmas dan sudah bicara dalam linggonya puskesmas. Ini yang akan membantu. Dan sudah dikenali. Kalau di kita ada Denny, ada Nadia, ada Nidia misalnya, ini udah dikenali mukanya. Nah itu penting untuk bisa membangun hubungan baik. Jadi emang idealnya dalam dunia yang sibuk ini tinggal angkat telepon gitu ya, toh sejawat gitu. Tapi nggak bisa juga seperti itu, tetap harus ada approach tertentu yang dipakai, dan menurut saya itu worth it karena itu untuk kepentingan pasien yang dilayani bersama. Okay, thank you very much. So we are coming to the end of our discussion because of the time. Really quickly, before I read our menutup, I want to ask in the audience, how many people here work in some aspect of primary health care? If you could raise your hand. Primary health care, policy, practice. Okay, so most everyone. Today we talked a lot about systems and innovation and technology and partnerships.
and systems and technology and partnerships and equity. I think what I like to do is to remind everybody why we are having these discussions is about the patient who is sick, who is at home, who doesn't know what to do because they're sick, and the first people that they come to are you all. So, you know, those of us here that are involved in the technical aspects of how to design and innovate around primary care, that's one thing, but the real heroes are the people who are actually helping the patients to get better, and that's you all. So I just want to give a big thank you to all of you for the work that you do and for being here and participating, and just to keep in mind that all of this work is really about, you know, the baby at home who is suffering from stunting, or the older person with hypertension or anything. That's why we're doing this. So thank you very much. I'm going to read our closing remarks and in the last few minutes that we have. So again, bear with me. Might be a little bit slow, but Bapak Ibu, diskusi kita hari ini, you know what? I forgot to put my glasses on. Sorry. That happens when you get to be a little bit older. Okay. Memberikan kesimpulan praktis yang jelas untuk mengantarkan inovasi dari sekadar uji coba menjadi kebijakan sistemik, dibutuhkan lebih dari keunggulan teknis. Hal ini membutuhkan penyelarasan kebijakan dengan Kemenkes sejak hari pertama. Pembuatan bukti yang konsisten dari implementator, dan kemitraan kolaboratif jangka panjang dari mitra pembangunan internasional. Okay, so we're closing now. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber hebat kali ini. Dr. Elfi, Ibu Dia, Julia, dan Jana. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu hadirin atas diskusi yang luar biasa interaktif. Semoga sesi diskusi panel ini bermanfaat dan menjadi awal untuk kolaborasi aktif yang lebih bermakna guna mendukung integrasi layanan primer. Terima kasih sekali lagi atas diskusi dan kehadirannya. Bagi Bapak, Ibu yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai program serta riset yang dikembangkan oleh CISDI, silakan mampir ke booth eksibisi yang terletak di area selesar gedung BRIN lantai dasar di paling bawah. Ya, sebelah. Anyway, terakhir saya Dr. Christopher Raymond selaku moderator pamit undur diri. Selamat sore. Baik, terima kasih semuanya. Silakan jika ingin berpindah atau meninggalkan ruangan. Bagi yang tadi menggunakan alat penerjemah, silakan dikembalikan di meja paling belakang. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Kris. Terima kasih banyak Bu Dia. KTV berarti tadi soal press release sudah ngobrol sama Mas Dika juga ya? Aku Kamruk. Oh Kamruk.